Bobotoh gemparkan semua. Coach Boyan Hodak buat pernyataan super mengejutkan kayak gini soal hasil pertandingan Persib Bandung versus Semen Padang hari ini. Bobotoh langsung bisa terkejut mendengarnya. Validkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu. Pertandingan perdana Persib Bandung di Super League 2025-26 melawan Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari ini menjadi sorotan besar. Ribuan bobotoh memadati tribun untuk memberikan dukungan penuh kepada Maung Bandung. Namun di balik euforia, pelatih Boyan Hodak justru menyampaikan pesan yang penuh kejutan sekaligus elegan usai laga. Hasil pertandingan ini, apapun angkanya di papan skor, ternyata tidak membuat Hodak larut dalam pujian berlebihan atau kecewa mendalam. Dengan nada tenang dan penuh wibawa, pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa ini hanyalah langgah awal dari perjalanan panjang Persib di musim baru. Ini bukan akhir, kami akan terus melakukan perbaikan menyeluruh agar ke depan semakin solid dan terus mendapat hasil positif, ucap Boyan Hodak di ruang konferensi pers seusai laga. Pernyataan itu sontak menuai pujian karena menunjukkan mental juara yang tak cepat puas. Hodak menegaskan bahwa awal musim adalah waktu untuk membangun fondasi yang kuat, bukan sekedar mengandalkan kemenangan instan. Hodak juga tidak ragu mengungkapkan ambisi besar Persib musim ini, sesuatu yang jarang diutarakan secara gamblang oleh pelatih. Ini masih awal musim, akan banyak hal-hal yang akan coba kita capai dan wujudkan mimpi hat-trick juara Liga 1 Indonesia, katanya dengan penuh keyakinan. Ucapan itu seakan membakar semangat bobotoh, mengingat Persib sudah 2 musim terakhir mengangkat trofi juara. Hat-trick tentu bukan sekedar mimpi manis, tapi tantangan berat yang membutuhkan konsistensi, kekompakan, dan mental baja sepanjang musim. Hodak menegaskan bahwa hasil positif atau negatif di laga pemuka bukan berarti timnya sudah sempurna. Justru dari pertandingan ini, ia melihat banyak aspek yang masih bisa dibenahi, mulai dari koordinasi lini belakang, efektivitas serangan, hingga transisi cepat saat kehilangan bola. Kami ingin setiap pemain merasa lapar untuk terus berkembang. Musim ini panjang, dan kami tidak mau hanya mengandalkan performa di 1 atau 2 laga saja, jelasnya. Gaya komunikasi Hodak usai pertandingan ini dianggap sebagai contoh kelas dunia. Ia tidak larut dalam euforia, tidak pula menyalahkan pihak tertentu. Sebaliknya, ia mengajak seluruh tim, staf, dan bobotoh untuk melihat gambaran besar. Persib sedang membangun sesuatu yang lebih besar daripada sekedar 3 poin di laga perdana. Bagi para pemain, pesan ini menjadi pengingat bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk berkembang, bukan akhir dari perjalanan. Sementara bagi bobotoh, pernyataan Hodak adalah jaminan bahwa Persib tidak akan cepat puas dan akan terus berusaha menjadi yang terbaik di Indonesia. Dengan ambisi hat-trick juara di depan mata, Persib harus menjaga momentum dan terus mengasah kekompakan tim. Rotasi pemain, adaptasi taktik, dan mental pemenang akan menjadi kunci di setiap pertandingan. Hodak percaya dengan kerja keras dan dukungan penuh bobotoh, mimpi besar itu bisa diwujudkan. Musim ini akan panjang, tapi saya yakin dengan kerja bersama, kami bisa mencapai apa yang diimpikan, tutup Hodak dengan senyum percaya diri. Kalau menurut kamu, apakah Persib di bawah Boyan Hodak punya semua modal untuk mencetak sejarah hat-trick juara Liga 1? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusi. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax. Semua dibuat dengan bantuan AI. Ini bertujuan untuk membuka mata penonton di YouTube karena banyak konten hoax karangan yang bertebaran. Ini baru top Marco Top. Pelatih Semen Padang, Coach Almeida, ngomong jujur begini soal laga versus Persib Bandung hari ini. Semuanya auto respect dan sangat kagum mendengarnya. Simak baik-baik pengakuan lengkapnya.
Pelatih Semen Padang, Eduardo Almeida, memberikan pandangannya yang cukup tegas mengenai kekuatan Persib Bandung. Meskipun Maung Bandung dipastikan tanpa striker andalan Ramon Tanque, Almeida menegaskan bahwa tim lawan tetap berbahaya dan sulit untuk diremehkan. Pertandingan ini digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung Sabtu sore. Berbicara dalam sesi konferensi pers sehari sebelum laga, pelatih berkebangsaan Portugal itu mengungkapkan bahwa absennya Tanque bukan berarti Persib kehilangan ancaman di lini depan. Saya tahu penyerang mereka Ramon Tanque tak bisa bermain karena cedera, tapi mereka masih memiliki penyerang lain untuk dimainkan, ujar Almeida. Ramon Tanque sendiri harus menepi karena masih dalam tahap pemulihan cedera pada bagian otot iga yang ia derita ketika Persib menghadapi Western Sydney Wanderers dalam laga persahabatan akhir pekan lalu. Cedera itu membuatnya belum bisa tampil maksimal dan diputuskan untuk absen demi meminimalkan risiko. Namun, Almeida mengingatkan bahwa Persib bukan hanya Tanque. Masih ada nama-nama seperti Dimas Drajat dan William Barros yang sama-sama memiliki kemampuan mencetak gol dan bisa menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Kabau Sirah. Mereka, Persib Bandung, punya Dimas Drajat dan penyerang lain. Saya tidak tahu mana yang terbaik, tapi dia, pelatih Persib Bandung, memiliki banyak pilihan lain. Lanjutnya, meski mengakui kekuatan lawan, Almeida menegaskan bahwa fokus utamanya adalah pada permainan timnya sendiri. Ia tidak ingin terlalu terpengaruh oleh kondisi tim lawan dan memilih memusatkan perhatian pada strategi serta eksekusi permainan yang sudah disiapkan. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kami bermain, bagaimana kami bisa mendapatkan hasil maksimal, jelas mantan pelatih Arema FC tersebut. Musim lalu, Semen Padang mampu mencuri 1 poin berharga saat bertandang ke Bandung. Namun, Almeida merasa situasinya kali ini berbeda. Banyak perubahan di kedua tim, baik dari segi komposisi pemain maupun strategi yang akan diterapkan. Menurutnya, baik Persib maupun Semen Padang kini diperkuat oleh sejumlah pemain baru yang berpotensi mengubah peta kekuatan pertandingan. Itu sebabnya ia meyakini bahwa duel kali ini akan berlangsung ketat dan sama-sama memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Mengenai target musim ini, Almeida memilih untuk mengambil langkah realistis. Target kami adalah mendapatkan hasil maksimal pertandingan demi pertandingan, meski hal itu belum tentu sejalan dengan apa yang kami inginkan, tegasnya. Laga ini jelas menjadi tantangan besar bagi Semen Padang di awal musim. Bagi Almeida, pertandingan perdana selalu penting untuk membangun kepercayaan diri dan ritme permainan tim. Apalagi berhadapan dengan tim sebesar Persib Bandung di hadapan puluhan ribu bobotoh, tentu bukan pekerjaan mudah. Bagaimana menurut Anda? Apakah absennya Ramon Tanque akan membuat Persib kehilangan pajinya? Atau justru menjadi peluang bagi pemain lain untuk unjuk gigi? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mantap! Kiper anyar Persib, Adam Prinsbeck, buat pengakuan mengejutkan soal debut bersama Persib Bandung di Liga 1. Semua auto terkejut dengarnya. Momen yang ditunggu akhirnya akan datang. Kiper anyar Persib Bandung, Adam Prinsbeck, siap melakoni debut resminya di ajang Super League 2025-2026. Laga perdana Maung Bandung akan digelar pada Sabtu hari ini melawan Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pertandingan ini dimulai pukul 15.30 WIB dan diprediksi bakal dipenuhi oleh ribuan bobotoh yang ingin menyaksikan sang juara bertahan memulai langkah di musim baru. Prinsbeck datang ke Persib dengan reputasi mentereng setelah tampil impresif di musim lalu bersama Penybond FC di Liga Utama Wales. Dalam 31 pertandingan, kiper kelahiran Nuneaton, Inggris ini mencatatkan 12 clean sheet, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai pemilik catatan nirbobol terbanyak kedua di liga, hanya kalah dari Zach Jones, Haverford West County yang mengoleksi 15 clean sheet.
Saya bicara kepada diri sendiri dan teman-teman di tim bahwa kami sangat antusias menatap pertandingan hari Sabtu ini, ujar Priesbeck penuh semangat. Dengan modal pramusim yang panjang dan terukur, ia yakin tim sudah berada di jalur yang tepat. Kami sudah menjalani pramusim panjang dan kami harus berada dalam level kebugaran yang bagus dan tajam di pertandingan, tambahnya. Persib sendiri memang menjalani persiapan matang. Selain menggelar training camp TC di Thailand, tim asuhan Bojan Hodak juga menguji kekuatan melawan klub-klub tangguh seperti Port FC Thailand, Dewa United, Ratchaburi FC Thailand, Polistero Thailand, hingga Western Sydney Wanderers Australia. Dengan rangkaian uji coba tersebut, kiper berusia 25 tahun ini menilai tim seharusnya sudah berada di level kebugaran optimal untuk mengarungi musim baru. Priesbeck menyadari laga pembuka seringkali menjadi momen yang tricky bagi setiap klub. Pertandingan pertama selalu disebut menjulitkan karena akan menentukan laga selanjutnya dalam memulai kompetisi, jelasnya. Jika mendapat kesempatan tampil, ia bertekad memberikan kontribusi maksimal dengan menjaga gawang tetap steril. Tentu saja ini pertandingan sangat besar dan setiap tim yang memulai musim pasti ingin menang, ungkapnya tegas. Ia juga menegaskan target pribadinya. Jadi, saya harap kami bisa melakukan itu dan mengambil momentum di awal musim, harap Priesbeck. Bagi sang kiper, ini bukan sekadar debut biasa. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri di hadapan bobotoh sekaligus membayar kepercayaan yang telah diberikan klub. Sebelumnya, ia sudah sempat mencicipi atmosfer luar biasa supporter Persib saat tampil di Piala Presiden 2025. Menariknya, di luar lapangan, Priesbeck mulai beradaptasi dengan kehidupan di Bandung dan budaya Indonesia. Ia bahkan menikmati setiap hal baru yang ditemuinya sejak datang. Jadi, bagus kami akan benar-benar memulai liga dan saya pribadi sudah beradaptasi dengan Indonesia, katanya. Bukan hanya soal adaptasi lapangan, Adam juga mencoba memanjakan lidahnya dengan kuliner lokal. Saya menikmati makanannya dan setiap hari saya menikmati hal baru, jadi saya menikmatinya, ujarnya sambil tersenyum. Kini, semua mata akan tertuju pada GBLA akhir pekan ini. Apakah Adam Priesbeck mampu mencatat clean sheet di laga debutnya dan memberikan kemenangan bagi Persib? Bobotoh, bagaimana menurut kalian? Apakah Priesbeck akan langsung mencuri hati supporter lewat performa gemilang di laga perdana? Tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Terobosan kelas Eropa. Ternyata Maung Bandung punya pemain berkualitas kelas Eropa yang tak dipunyai tim lain di Liga 1 musim ini. Bobotoh auto bahagia melihatnya. Temukan sosok sensasionalnya di sini. Persib Bandung memulai perjalanan mereka di Super League 2025-26 dengan laga panas kontra Semen Padang pada Sabtu sore. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung ini dipastikan menjadi magnet perhatian bobotoh yang sudah tak sabar melihat skuad juara bertahan beraksi lagi. Salah satu sosok yang paling ditunggu kiprahnya tentu adalah bek asing anyar Persib, Frans Putros. Pemain berlabel Timnas Irak ini datang dengan reputasi mentereng, pengalaman internasional, dan karakter unik yang membuatnya berbeda. Sejak bergabung dengan Maung Bandung, Putros mengaku banyak berbagi hal dengan rekan setimnya. Menariknya, ia belak-belakan mengungkapkan bahwa dirinya punya dua kepribadian yang kontras, tenang di luar lapangan namun gila di dalamnya. Di luar lapangan, saya orang yang cukup tertutup. Saya suka menjaga lingkaran pertemanan tetap kecil, keluarga, dan teman dekat, ujarnya dalam sesi wawancara. Meski demikian, ia bukan tipe orang yang menutup diri sepenuhnya. Tapi, saya juga suka bertemu orang baru, menjelajahi hal-hal baru. Itulah mengapa saya datang ke Asia untuk bermain sepak bola. Saya suka mencoba hal baru, mencoba budaya baru, tambahnya. Saat di lapangan, ceritanya lain.
Putros bisa berubah drastis, lebih agresif, penuh teriakan, dan tak segan melakukan duel fisik. Di lapangan, mungkin saya kebalikannya. Saya sedikit lebih gila, lebih agresif, dan bisa berteriak juga. Jadi saya bukan orang yang sama di luar dan di dalam lapangan, tegasnya. Perubahan sikap ini juga terlihat saat ia masih bermain di Port FC Thailand. Bahkan pada laga AFC Champions League 2 2024-2025, ia sempat terlibat momen panas ketika melanggar Tyrone Del Pino dari Persib. Tackle kerasnya kala itu membuat Tyrone cedera dan hampir membuat Putros diusir dengan kartu merah. Meski dikenal agresif, Putros menunjukkan sisi profesional dan sportifnya. Usai laga, ia langsung menghubungi Tyrone Del Pino untuk meminta maaf. Saya melihat tayangan ulang dan mengakui pelanggaran itu berlebihan, ucapnya tulus. Menariknya, keputusan Putros untuk bergabung dengan Persib ternyata tidak sulit diambil. Meski awalnya tak tahu banyak soal klub, pertemuannya dengan Maung Bandung di AFC Champions League 2 saat masih berseragam Port FC membuatnya paham sedikit tentang kekuatan Persib. Dari situlah rasa ketertarikan itu tumbuh. Kini, pemain berusia 32 tahun itu siap menutup cerita masa lalu dan membuka babak baru bersama Persib. Ia ingin membawa semangat agresifnya di lapangan untuk membantu tim meraih hasil maksimal di musim ini. Laga kontra Semen Padang malam ini akan menjadi momen perdana bagi Putros tampil di Liga bersama Persib di hadapan puluhan ribu bobotoh. Apakah sisi gila Putros di lapangan akan menjadi senjata rahasia Persib untuk meraih 3 poin pertama? Kalau menurut kamu, apakah karakter ganda Franz Putros, tenang di luar, buas di lapangan, akan menjadi keuntungan besar bagi Persib atau justru berpotensi memicu kontroversi lagi? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.